Nama saya Gede Ela Artawiguna, NIM saya 201509172 dari kelas 4C. Di sini akan membahas 3 materi. Di sini materi yang pertama ada siklus metode pengembangan arsitektur, di mana metode ADM terdiri dari 8 tahapan, yang A sampai H, dan 2 tahapan khususnya. Di mana tahapan khususnya, yang pertama ada tahapan preliminary, yang kedua ada tahapan manajemen kebutuhan. Tahapan A atau visi. Tahapan A adalah tahapan pertama dari siklus ADM yang dipicu oleh validasi atau persetujuan dokumen atau request for architecture work. Tahapan A memiliki 2 goal. Tahapan A memiliki 2 goal ini. Yang pertama ada pengembangan dan memperkaya elemen-elemen yang dihasilkan pada tahapan preliminary seperti prinsip arsitektur, indikator penting, pengorganisasian, atau perencanaan kerja. Yang kedua ada menyiapkan tahapan berikutnya dengan menyediakan gambaran umum sebagai dasar dan target arsitektur. Di bagian akhir tahapan A, hasilnya adalah pandangan yang sama mengenai 1. Organisasi yang berisi stakeholder, peran, dan keterlibatan mereka. Yang kedua ada orientasi yang berisikan kesepakatan prinsip, goal, kebutuhan utama, dan batasan. Yang ketiga ada lingkup, bagian yang paling berdampak. Yang keempat ada roadmap yang berisi rencana pengembangan siklus ADM, alokasi, sumber daya, dan biaya. Yang kelima ada visi mengenai landasan dan target arsitektur. Yang keenam ada tindakan untuk mengurangi resiko utama dan tambahan. Pada tahapan ini dilakukan secara horizontal dan mencakup semua domain arsitektur atau bisnis sistem informasi teknologi. 3 tahapan berikutnya dilakukan secara vertikal yang berfokus pada 1 domain tertentu. Nah, tahapan B, C, dan D atau pengembangan arsitektur bisnis, SI, dan teknologi. Konten dari 3 tahapan bisnis, sistem informasi, dan yaitu D, teknologi, lebih mendetailkan landasan dan target arsitektur, mengukur gap di antaranya, serta mengevaluasi dampak perubahan pada sebuah bagian perusahaan. Yang berisikan 1, kombinasi dari elemen-elemen ini digunakan untuk membuat draft roadmap transisi. Yang kedua ada draft pertama dari roadmap dikembangkan melalui tahapan B, C, dan D, serta menjadi landasan bagi tahapan E dan F. Tahapan B atau arsitektur bisnis. Kemiripan struktur tahapan B, C, dan D tidak boleh mempengaruhi peran dari tahapan B karena bisnislah yang mendorong arsitektur dalam segala bentuknya. Formalisasi elemen bisnis atau kebutuhan proses entitas adalah pengantar bagi seluruh konstruksi logik atau teknis yang valid. Terkait deskripsi arsitektur, tahapan B berpusat pada elemen 1, motivasi bisnis atau pendorong, goal, objektif. Yang kedua ada unit organisasi. Yang ketiga ada fungsi dan layanan bisnis. Yang keempat ada proses bisnis. Yang kelima ada peran dan aktor bisnis. Yang terakhir ada entitas bisnis. Di mana entitas bisnis mendeskripsikan konsep bisnis, penting, dan menyediakan titik masuk ke tahap C, atau di dalam sub tahapan arsitektur data. Proses bisnis biasanya menjadi kunci pemahaman aktivitas nyata perusahaan. Tahapan C, atau
arsitektur sistem informasinya. Arsitektur sistem informasi adalah jembatan antara view bisnis dengan transaksi fisikalnya. Tahapan ini mendefinisikan komponen software atau aplikasi dan data yang mendukung otomasi atau realisasi kapabilitas dan fungsi bisnis tanpa mengintegrasikan realitas teknologi atau yang akan dibahas di tahapan D. Tahapan ini terdiri dari 2 subtahapan. Yang pertama, arsitektur data. Yang kedua, arsitektur aplikasi. Tahapan D, atau arsitektur teknologi. Peran tahapan D ini adalah untuk menetapkan keterhubungan teknologi dan fisikal dari elemen-elemen yang telah dikembangkan selama tahapan sebelumnya. Secara khusus, arsitektur teknologi menjelaskan mengenai platform dan lingkungan eksekusi di mana aplikasi dijalankan dan sumber data di host untuk digunakan. Hasil dari tahapan D adalah arsitektur teknologi, yaitu sebuah kumpulan komponen software, infrastruktur, dan framework teknis yang koheren. Selanjutnya ada tahapan E dan F, yang berisi peluang dan solusi, dan perencanaan migrasi. Tahapan E dan F membahas penjadwalan dan pengaturan implementasi arsitektur baru, yang berisikan penekanan pada pembuatan skema migrasi yang harus memberikan manfaat bisnis. Selama tahapan E, hasil dari tahapan B, C, dan D dikonsolidasi yang akan berisikan arsitektur, kebutuhan, dan gap. Tahapan F memantapkan penjadwalan migrasi serta dasar proyek implementasi dengan pengaturan goal dan biayanya. Selanjutnya, tahapan G dan H yang berisikan tata kelola implementasi dan manajemen perubahan arsitektur. Tahapan G menetapkan kontrak final arsitektur dengan proyek implementasi, termasuk rekomendasi dari Dewan Arsitektur. Nah, di mana kontrak yang ditandatangani menjadi dasar untuk persetujuan proyek implementasi. Yang terakhir, tahapan H mengendalikan pengelolaan arsitektur yang dijalankan. Manajemen perubahan termasuk evaluasi permintaan perubahan yang mempengaruhi arsitektur. Perlu dicatat bahwa beberapa permintaan perubahan dapat menyebabkan siklus ADM baru. 2 tahapan khusus metode ADM. Metode khusus yang pertama ada tahapan preliminary. Goal dari tahapan ini adalah mempersiapkan perusahaan untuk realisasi pekerjaan arsitektur, di mana berisikan 1. Pengorganisasian dan tata kelola arsitektur, 2. Prinsip umum, 3. Metode, 4. Tool, 5. Repositori arsitektur, dan terakhir mulainya siklus ADM. Di mana elemen-elemen ini secara langsung berkaitan dengan adaptasi framework arsitektur, yaitu TOGAP. Dengan cara ini, tahapan preliminary bukan bagian dari siklus ADM, namun dapat dipertimbangkan setiap saat selama siklus ADM. 2. Tahapan manajemen kebutuhan. Apa itu requirement? TOGAP memberikan definisi tentang requirement, sebuah pernyataan kuantitatif dari kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi oleh sebuah arsitektur tertentu. Konkretnya, sebuah kumpulan requirement menentukan apa yang harus diimplementasi dan sebaliknya, apa yang harus dihilangkan. Berdasarkan goal bisnis, requirement yang konkret menetralisasikan bagaimana faktor-faktor yang berbeda teknikal, penganggaran, organisasional harus dipertimbangkan. Berdasarkan goal yang didefinisikan secara umum, requirement biasanya dideskripsikan dalam pernyataan singkat dan tepat. Contohnya, goal adalah untuk menyediakan pemesanan online kepada pelanggan.
untuk menggantikan pemesanan telepon. Maka requirement adalah pelanggan harus dapat memesan produk secara online sepanjang waktu. Kenyataannya, requirement ini berisi dua requirement yang berbeda jenis. Satu, requirement fungsional atau pelanggan harus dapat memesan produk secara online. Yang kedua ada requirement non-fungsional, harus dimungkinkan untuk melakukan pemesanan sepanjang waktu, yang dimana fungsional mengatasi aspek apa, sementara non-fungsional berurusan dengan kondisi untuk menyediakan layanan skenario bisnis. Nah, di mana skenario bisnis menghasilkan karakteristik arsitektur dari requirement bisnis tingkat tinggi, digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan memahami kebutuhan bisnis untuk menghasilkan requirement bisnis yang harus dijawab oleh pengembangan arsitektur. Sebuah skenario bisnis mendeskripsikan satu, sebuah proses bisnis, aplikasi atau kumpulan aplikasi yang dapat dimungkinkan oleh arsitektur. Lingkungan bisnis dan teknologi. Yang ketiga ada komponen orang dan komputasi atau aktor yang mengeksekusi si skenario. Yang keempat ada hasil yang diharapkan dari eksekusi yang tepat. Nah, pembahasan yang selanjutnya atau topik yang selanjutnya yang kedua ada proses iterasi. TOGAP merekomendasikan pendekatan iterasi dan menyediakan best praktik akan hal tersebut. Contohnya, TOGAP mengajukan siklus 4 iterasi berdasarkan pengelompokan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Iterasi kapabilitas arsitektur. Mengelompokkan tahapan preliminary dan visi atau tahapan A. Yang kedua ada iterasi pengembangan arsitektur dalam bidang bisnis, sistem, dan teknologi selama tahapan B, C, dan D. Yang ketiga ada iterasi perencanaan transisi dibentuk dari tahapan E dan F. Yang keempat ada iterasi tata kelola arsitektur untuk implementasi dan pemantauan selama tahapan G dan H. Nah, biasanya sebuah siklus dapat menjalani beberapa iterasi pengembangan atau tahapan B, C, dan D agar dapat berhasil mengatasi arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi. Sebelum memulai tahapan transisi dan perencanaannya, atau E dan F. Nah, hasilnya adalah pentahapan sebagai berikut. 1. Tahapan visi. Yang kedua ada iterasi 1 yang berisikan bisnis 1, sistem 1, teknologi 1. 3. Berisi iterasi 2 yang berisikan bisnis 2, sistem 2, teknologi 2. Yang keempat, hasil iterasi 3 yang berisikan bisnis 3, sistem 3, dan teknologi 3. Pembahasan yang terakhir, atau topik yang terakhir, yang ketiga, teknik dan pedoman metode pengembangan arsitektur. Berikut adalah daftar teknik atau 14 teknik untuk pengembangan arsitektur TOGAP. 1. Teknik untuk mengatur dan mengelola peserta atau partisipan yang berisi manajemen stakeholder dan penilaian kesiapan transformasi bisnis atau business transformation readiness assessment. Yang kedua ada teknik arsitektur sistem informasi yang berisi pola arsitektur, prinsip arsitektur. Menggunakan TOGAF mendefinisikan dan mengelola SOA. C. Requirement interoperabilitas. Yang kedua, arsitektur keamanan. Yang ketiga ada teknik untuk mengembangkan arsitektur. A. Skenario bisnis. B. Analisis kesenjangan atau gap analisis. Yang keempat ada teknik untuk merencanakan dan menjalankan arsitektur, di mana berisikan teknik perencanaan migrasi atau perencanaan berbasis kapabilitas. Yang kelima ada teknik adaptasi TOGAP yang berisikan menerapkan iterasi pada ADM dan menerapkan ADM pada level perusahaan yang berbeda. Yang keenam adalah teknik lintas organisasi yang berisikan manajemen risiko. Sekian dari presentasi saya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.